Smart listener, sebagai manusia rasanya manusiawi ya jika kita ini melihat dan juga mencari kebahagiaan di dalam hidup kita. Kita rasanya juga manusiawi gitu jika kita ingin mengentaskan mungkin kedukaan atau masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup kita lewat mantra-mantra bahagia yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri. Selamat pagi Smart Listeners, Tasya Rustama menemani Anda di kesempatan kali ini Jumat pagi dalam program Smart Happiness. Kita akan mendapatkan insight-insight dan juga informasi begitu ya Smart Listeners, inspirasi tentang bagaimana caranya untuk menjadi leader, jadi manusia yang lebih bahagia dan juga lebih berguna lagi bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Di pagi ini Pak Arfan, kemarin kita rasanya gloomy begitu ya, karena di Jabodetabek diguyur hujan dari pagi. Sekarang lumayan cerah terlihatnya nih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gloomy itu situasi mendung itu tidak harus menghasilkan gloomy loh, Tasya. Oh iya, Ya. nggak Mendung, selalu gloomy ya. mendung itu di luar, yang pasti di dalamnya itu bisa tetap kita jaga ya, sesuatu yang membahagiakan gitu. Baik, oke Pak Arfan. Untuk juga menjaga mood kita di kesempatan kali ini, tadi sudah dibuka dengan lagu yang cukup powerful nih. Mungkin boleh dong Pak Arfan menjelaskan apa sih maknanya begitu ya dari lagu yang sudah diputarkan tadi. Silakan. Terima kasih banyak Tasya. Ini sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai happiness mantra ya. Yes. Beberapa waktu lalu kita sudah pernah tuh membahas happiness mantra yang judulnya This Too Shall Pass. Ini juga pasti berlalu. Nah, kali ini kita membahas satu happiness mantra juga yang sangat penting ya, dan kalau kita ulang-ulang itu akan mengubah hidup kita. Itulah yang namanya carpe diem ya. Dan carpe diem itu artinya adalah seize the day atau petiklah hari ya. Dan tadi kita sudah buka dengan lagu yang sangat inspiratif ya, juga musiknya juga membuat kita semangat tadi dari Extreme Music ya. Judulnya Seize the Day atau Petiklah Hari. Lagu ini bercerita tentang harapan dari seseorang yang ingin meraih atau merebut harinya dan benar-benar ingin memanfaatkan harinya itu dengan baik tanpa melewatkan waktu dan kesempatan itu pergi begitu saja. Jadi dia ingin sepenuhnya masuk gitu ke dalam hari ini gitu ya. Mari kita simak liriknya Tasya. You are looking for a way out, hoping that the answer will come now. Ya, engkau sedang mencari jalan keluar, berharap jawabannya akan datang sekarang. You wanna live the dream, not fall apart at the seams. Kamu ingin menjalani mimpi, bukannya hancur berkeping-keping. So now you come back to life, take a chance this time. Jadi sekarang engkau kembali hidup dan mengambil kesempatan kali ini. Stop standing there in line. Say it's mine. Berhentilah berdiri di sana dalam antrian. Katakan itu milikku. And seize the day. Make it never bring you down. You go and do it anyway. Raihlah hari ini, jadikan itu tidak pernah mengecewakanmu, kau tetap pergi dan melakukannya. Light the way, things will always turn around. Terangi jalan, keadaan akan selalu berbalik. If you seize the day, kalau kamu meraih hari. You got to find the spark that will pull you out of where you are. Engkau harus menemukan percikan yang akan menarikmu keluar dari manapun engkau berada. And make this the time, don't let it pass you by. Dan jadikan ini waktunya, jangan biarkan hal itu berlalu begitu saja. So now, you come back to life, take a chance this time. Stop standing there in line and say, it's mine. Jadi sekarang Anda hidup kembali, ambil kesempatan kali ini, berhenti berdiri di sana dalam antrian dan katakan, itu milikku. Seize the day. Make it never bring you down, you go, and do it anyway. Raihlah hari ini, buat hari ini tidak pernah mengecewakanmu, kau tetap pergi dan melakukannya. If you seize the day. Kalau engkau merebut hari ini. Itu Aldi.
Pak Arfan ya. Ya, very Liriknya powerful, Tasya, ya. sangat powerful. Oke, kita ngomongin soal the happiness mantra di kesempatan kali ini ada Carpe Diem, begitu ya Pak Arfan ya. Namun sudah dijelaskan di beberapa minggu yang lalu bagaimana powerfulnya sebuah mantra, tapi mungkin Pak Arfan di kesempatan kali ini masih ada smart listeners mungkin yang baru bergabung bersama dengan kami, baru tahu apa sih mantra itu begitu ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin mantra, magic nih begitu kan, atau hal-hal lain begitu. Nah, mungkin boleh dijelaskan lagi ulang gitu Pak Arfan, seberapa powerfulnya kah mantra itu untuk diri kita? Ya, mantra itu adalah sebuah kata yang kalau kita baca berulang-ulang gitu, kita yakini itu bisa seperti simsalabim abrakadabra gitu, ya. Masuk ke dalam bawah sadar kita dan nanti akan tanpa kita sadari itu mengatur tindakan kita gitu. Ya, jadi menghadapi hari, misalnya kalau Tasya bilang tadi kemarin mendung gitu ya, kemudian kita jadi tidak semangat gitu ya. Nah, katakan ini carpe diem gitu ya, petiklah hari, petiklah hari. Sebetulnya carpe diem ini diambil dari bahasa Latin ya. Jadi lengkapnya itu begini, bahasa lengkapnya itu begini, carpe diem quam minimum credula postero. Ya. Carpe diem quam minimum credula postero. Jadi carpe diem itu petiklah hari, ya. Quam minimum credula postero adalah percayalah sesedikit mungkin akan hari esok. Nah, itu. Percayalah sesedikit mungkin akan hari esok. Jadi yang ada rezeki kita itu cuma hari ini. Rezeki kita yang udah pasti itu cuma hari ini. Besok itu belum tentu kita masih hidup. Besok itu, ya. Jadi percayalah, dia bilang ya, quam minimum credula postero. Percayalah sesedikit mungkin akan hari esok, gitu. Karena hari esok itu belum tentu, belum pasti. Yang udah pasti itu hari ini. Hari ini pun kita belum tentu bisa meraihnya sampai akhir jam 12 malam nanti, gitu. Jangan-jangan sebelum jam 12 malam kita udah dipanggil Tuhan, gitu. Kan bisa begitu. Jadi kalau kita menyadari itu, maka kita tidak ingin kehilangan waktu sedikit pun. Tidak ingin kehilangan sedetik pun gitu. Waktu ini untuk bisa kita manfaatkan untuk kebahagiaan kita dan kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Nah, kalau kita ulangi mantra ini ya berulang-ulang, carpe diem, petiklah hari gitu. Itu akan bisa mengubah suasana hati kita gitu ya. Kalau kayak kemarin mendung, carpe diem, petiklah hari, quam minimum credula postero. Gitu ya. Itu kan kayak mantra Harry Potter gitu ya. Jadi itu akan masuk ke dalam bawah sadar kita itu, Tasya. Dan itu akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Baik, oke. Pak Arfan, kita harus jeda dulu sejenak. Ini banyak pertanyaan gitu ya di otak saya yang ingin saya sampaikan kepada Pak Arfan. Semoga smart listeners juga bisa bergabung bersama dengan kami. Mungkin jika ada pertanyaan ataupun mungkin kegelisahan gitu yang ingin disampaikan kepada Pak Arfan, silakan smart listeners 0812 11 12 959 bisa menjadi link Anda untuk bergabung. Namun kita harus jeda dulu sejenak untuk satu sesi berikutnya. Tetap bersama kami dalam Smart Happiness. From Business and Inspiration, Smart Listeners, Anda masih bersama kami dalam program Smart Happiness, masih bersama dengan Motivator Nasional Leadership and Happiness, Arfan Pradiansyah. Smart Listeners, di kesempatan kali ini kita belajar nih seputar The Happiness Mantra Carpe Diem. Ini merupakan sebuah mantra yang pastinya bisa membuat Anda tergerak begitu ya untuk bisa lebih mindful dan juga menikmati hari yang Anda lalui sekarang ini. Nah, tapi saya penasaran nih Pak Arfan, jika mantra itu misalnya menggunakan bahasa asing kah atau menggunakan istilah-istilah yang berbeda gitu dari kita, apakah itu bisa efektif dan juga masuk ke dalam diri kita Pak Arfan? Terima kasih banyak Tasya ya. Bisa masuk selama kita memahami artinya gitu. Oke. Yang paling penting kan memahami artinya. Justru mantra itu bagus kalau pakai bahasa asing. Oh ya? Iya dong. Ya. Kalau misalnya kita pakai bahasa kita juga bisa kan. Misalnya kita mengatakan apa? Carpe diem. Petiklah hari. Ya, gitu ya. Cuma kan ngomongnya petiklah hari gitu kan kayaknya kurang gimana gitu ya. Kayak misalnya kita mengatakan this too shall pass.
ya, yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu ya. This too shall pass. Kan kayaknya beda gitu. Ketimbang kita mengatakan ini juga pasti berlalu. Nah, gitu ya. Jadi justru menurut saya bagus ya kalau mantranya itu dalam bahasa yang bukan bahasa Indonesia ya. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah kita memahami itu apa artinya gitu. Ya. Kayak misalnya gini aja ya, kalau orang Islam bilang Bismillahirrahmanirrahim, itu kan kayak mantra juga sebenarnya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Coba ganti sekarang dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan kayaknya bukan mantra kan gitu kan? Oke. Ya, jadi menggunakan bahasa asing itu boleh bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Latin, bahasa apapun, bahasa Yunani misalnya gitu ya. Tetapi itu jadi sesuatu yang berbeda dengan kata-kata kita sehari-hari, gitu ya. Jadi kayak tadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dengan ngomong seperti itu kan kayaknya ada sesuatu yang magicnya gitu, ada sesuatu yang bersifat spiritualnya di situ gitu. Ya, baik. Asalkan yang itu carpe diem itu. Baik, berarti poinnya adalah kita mengerti begitu ya Pak Arfan ya, dan memahami maknanya dan diresapi di dalam diri kita. Betul. Jadi harus mengerti, dan ketika kita mengerti, bahasa asing itu bahkan lebih baik daripada bahasa Indonesia untuk sebuah mantra gitu. Karena kelihatan banget itu mantra gitu. Iya, kalau misalnya kita ngomong carpe diem gitu kan, tadi apalagi Pak Arfan ngomong apa sentence atau kalimat yang panjang itu, ya. Saya tinggal butuh tongkat sihir aja sebenarnya. Bayangkan seperti itu dalam pikiran kita. Baik. Oke, Pak Arfan, sebenarnya mantra ini cocok untuk orang yang seperti apa? Apakah semua orang bisa dan juga cocok menggunakan mantra ini, Pak Arfan? Semua orang Tasya ya. Jadi mantra itu adalah sesuatu kata-kata sakti ya yang kita ucapkan ketika kita ingin menciptakan sesuatu dalam hidup kita. Jadi bukan hanya ketika kita mengalami kesulitan ya, bukan ya, tapi kita ingin menciptakan sesuatu dalam hidup kita. Berarti kan semua orang membutuhkan ya. Misalnya pagi ini saya kepingin bekerja dengan penuh semangat, bekerja dengan sukacita. Saya ingin jadi orang yang terbaik di hari ini. Saya ingin jadi diri saya yang terbaik di hari ini. Gitu ya. Tapi saya melihat keluar kok cuaca mendung. Nah, itu ya. Bagaimana caranya supaya saya tidak seperti yang tadi Tasya sampaikan, supaya tidak gloomy gimana? Katakan ini. Carpe diem. Masukkan ke dalam pikiran kita itu. Carpe diem. Carpe diem. Petiklah hari. Ya, kalau masih kurang, quo minimum credula postero. Wah, gitu ya. Percayalah sesedikit mungkin akan hari esok. Karena hari esok itu belum tentu terjadi. Belum tentu kita yang saat ini masih sehat, masih muda, seger, sehat, belum tentu kita mengalami hari esok gitu. Jadi nikmati hari ini. Nikmati hari ini karena satu-satunya rezeki kita itu adalah hari ini. Hari kemarin sudah berlalu. Gitu ya, berarti itu sudah bukan rezeki kita. Itu sudah selesai, sudah mati itu yang namanya hari kemarin. Mau kita ingat-ingat kayak apapun, nggak akan ada gunanya. Hari esok itu belum terjadi gitu ya. Jadi banyak sekali orang yang mengkhawatirkan hari esok gitu. Bahkan membuat berbagai macam skenario gitu mengenai apa yang terjadi besok. Padahal itu tidak pernah terjadi gitu. Jadi yang sudah pasti rezeki kita apa? Ya hari ini, saat ini. Itu adalah rezeki kita. Nah, mari kita manfaatkan rezeki kita itu dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Masuk ke dalam apa yang sedang kita lakukan saat ini. Ya, kalau saya sedang talk show Smart Happiness dengan Tasya pada pagi hari ini, saya harus masuk ke sini. Badan, pikiran, dan jiwa saya hanya ada di sini. Orang yang paling penting bagi kita berdua hari ini adalah pendengar Smart FM yang saat ini sedang bersama-sama kita gitu. Ya, itu yang paling penting. Nggak ada yang lebih penting daripada itu. Nggak ada yang lebih penting daripada itu. Karena saya ingin keberadaan kita ini itu menjadi manfaat gitu ya bagi semua orang. Maka kita masuk ke dalam apapun yang sedang kita lakukan dengan penuh sukacita. Baik. Itu efeknya akan seperti apa Pak Arfan? Jika seperti itu, mindful berarti ini kan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Kita full ada di situ. Efeknya akan seperti apa yang dirasakan? Mungkin ada sesuatu kah yang kita rasa? Ya, dampaknya? Ada dua. Yang pertama yang dirasakan oleh orang lain ya, bahwa
yang dirasakan oleh orang lain itu kita betul-betul sedang berbicara dengan mereka gitu. Nih, contoh ya kayak pagi hari ini, ya. Smart listener dimanapun Anda berada pasti akan merasa bahwa saya sedang berbicara pada Anda. Saya sedang menyemangati Anda. Gitu ya. Saya betul-betul apa istilahnya? Tidak ada yang lebih penting di dunia ini kecuali smart listener pada pagi hari ini gitu. Ya, antara jam 7 sampai jam 8 WIB ini gitu ya. Itu manfaatnya. Jadi semua orang yang kita layani itu merasa senang dengan pelayanan kita. Itu manfaat bagi orang lain. Manfaat bagi kita apa? Manfaat bagi saya dan Tasya adalah kita merasa flowing gitu. Okay. Flowing itu adalah ketika kita betul-betul larut dalam apapun yang sedang kita lakukan, dalam apapun yang sedang kita katakan, kita betul-betul larut masuk ke dalamnya, menikmati dan mencurahkan perhatian kita yang terbesar. Ya, energi kita yang terbesar kepada apa yang sedang kita lakukan ini. Dan itu akan menghasilkan perasaan bahagia. Bahagia itu taunya dari mana? Bahagia itu adalah ketika segala sesuatu itu berjalan tidak terasa gitu. Tahu-tahu udah mau 7:30 ini sekarang ini gitu ya. Tahu-tahu kita udah mau break lagi nih. Ya, tahu-tahu acaranya sudah berlangsung setengah jam gitu ya. Tanpa terasa kan? Kenapa bisa begitu? Karena kita larut. Karena kita flowing gitu. Nah, flowing itu adalah sebuah kondisi yang sangat membahagiakan. Sebuah kondisi kayak kita tuh mencapai ekstase gitu. Sehingga kita lupa segalanya, kita hanya ingat bahwa saat ini kita sedang talk show, sedang berbicara ke smart listener di seluruh dunia. Itu saja, Tasya. Oke, berarti itu juga yang kita rasakan ketika ada ungkapan, kok hari ini cepat banget ya? Kok di jam segini aja ya, Pak Arfan? Kok tiba-tiba udah sore aja begitu ya? Itu mungkin salah satu ciri-ciri di mana orang mindful atau fokus gitu ya terhadap kegiatannya. Carpe diem itu. Betul. Sebaliknya adalah ketika kita merasa kok hari ini lama sekali. Nah itu tanda bahwa kita itu tidak happy gitu. Kan orang yang sedang menderita itu kan selalu ingin penderitaannya berakhir kan? Ya. Sehingga dia menunggu waktu itu, dan waktu itu ditunggu. Jadi itu kebalikan dari carpe diem, karena dia menunggu waktu. Kapan nih penderitaan saya berakhir? Kan seperti itu. Jadi dia menunggu. Jadi waktu itu ditunggu, bukan dimasuki, bukan dialiri gitu, tapi ditunggu. Sehingga waktu itu berjalan lama sekali gitu. Itu adalah ciri orang yang tidak bahagia. Nah, kalau kita mengatakan carpe diem, itu energi yang akan muncul di pikiran kita adalah energi yang sebaliknya. Carpe diem, petiklah hari ini. Berarti hari ini indah banget gitu. Hari ini indah sekali gitu. Dan jangan sampai kehilangan sedetik pun dari hari ini. Karena Anda akan rugi gitu. Karena nggak akan kembali lagi nih. Nggak akan ada lagi besok kesempatan seperti hari ini. Atau bahkan besoknya pun nggak akan pernah ada gitu. Gitu. Jadi setiap detik, setiap helaan nafas itu betul-betul kita nikmati gitu. Kita resapi gitu. Kita hayati gitu. Itu, Tasya. Baik, semoga smart listeners dengan mindfulnya kami, Pak Arfan dan juga Tasya di dalam talk show ini bisa terasa juga ya Pak Arfan ya, bisa terasa dan juga menginspirasi smart listeners dimanapun ada. Pasti bisa terasa. Yes, di kesempatan kali ini. Nah, untuk Anda mungkin yang ingin berbagi semangat, boleh juga bersama dengan kami dalam program Smart Happiness 0812 11 12 959 menjadi link yang bisa Anda gunakan begitu ya. Atau Anda juga bisa bergabung via YouTube channel kami Radio Smart FM Live. Kami di sana, Smart Listeners, bisa Anda langsung tulis komentar dan juga pendapat Anda ataupun mungkin curhatan Anda di kesempatan kali ini seputar mantra Carpe Diem yang mungkin beberapa dari Anda sudah ada yang mengamalkannya begitu ya. Anda boleh sharing apa sih dampaknya di dalam diri Anda, sertakan nama, domisili, dan juga komentar Anda. Kami akan kembali untuk satu sesi selanjutnya. Tetap bersama kami dalam program Smart Happiness.